Bayangkan sebuah malam yang sunyi di hutan tropis. Suara jangkrik bersahutan, udara lembab, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di balik semak, di bawah guguran daun dan batang lapuk, bergeraklah sosok panjang berkaki 100. Ia bukan ular, bukan cacing. Ia adalah kelabang, makhluk yang sering dilihat sekilas dan langsung dibunuh tanpa sempat dikenal. Namun, di balik penampilannya yang menyeramkan, tersembunyi kehidupan yang jauh lebih kompleks, misterius, dan penting daripada yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan menyusuri kehidupan seekor kelabang, dari dunia bawah tanah hingga peran pentingnya dalam ekosistem, dari cara berburu hingga filosofi bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang keberanian, adaptasi, dan kehidupan yang berjalan diam-diam, tapi penuh makna. Kelabang adalah hewan nokturnal, artinya ia aktif di malam hari. Saat kita tidur, ia berkelana. Ia hidup di tempat yang gelap, lembab, dan tersembunyi. Di balik batu, dalam tumpukan daun, atau celah-celah kayu yang mulai lapuk. Di sanalah ia merasa aman dari matahari, dari musuh, dan dari manusia. Kelabang bukan sekadar serangga. Ia termasuk dalam kelas Chilopoda dan memiliki tubuh yang pipih, panjang, terdiri dari banyak ruas, dan setiap ruas dilengkapi sepasang kaki. Jumlahnya bisa mencapai 350 kaki, meskipun biasanya antara 30 sampai ke 170, dan meski disebut 1000 kaki, sebenarnya tidak ada kelabang yang benar-benar memiliki 1000 kaki. Ia hidup di dunia yang sunyi, gelap, dan penuh rahasia. Dunia yang jarang kita sentuh. Jangan tertipu oleh tubuhnya yang kecil. Kelabang adalah pemangsa sejati. Ia adalah predator tangguh di dunia mikro. Rahangnya kuat, taringnya menyuntikkan bisa ke mangsanya. Mangsanya, segala yang lebih kecil, kecoa, rayap, bahkan kadang sesama kelabang. Ia tak membuat jaring seperti laba-laba. Ia tak mengejar seperti kadal. Ia berburu dengan sabar, mengintai, mendekat, dan menyerang dengan kecepatan yang mematikan. Satu tusukan dari forcipulse-nya, yaitu alat khusus seperti taring yang terhubung ke kelenjar racun, bisa melumpuhkan mangsa dalam detik. Di dalam tanah, di antara akar-akar, kelabang menjaga keseimbangan. Ia mengontrol populasi serangga, menjadi predator alami yang menjaga hutan dari ledakan hama. Kelabang adalah makhluk purba. Ia sudah ada di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus pun menginjakkan kaki. Dan ia masih bertahan hingga hari ini. Kenapa? Karena kemampuannya beradaptasi. Racunnya berevolusi untuk melumpuhkan berbagai jenis mangsa. Bahkan, beberapa spesies kelabang besar seperti Scolopendra giganta bisa berburu tikus, kadal kecil, hingga burung. Racunnya bukan hanya berfungsi untuk membunuh. Ilmuwan menemukan bahwa beberapa senyawa dalam racun kelabang punya potensi untuk dikembangkan sebagai obat pereda nyeri. Siapa sangka, makhluk yang sering dianggap jijik justru menyimpan kunci untuk penyembuhan. Sayangnya, manusia sering melihat kelabang sebagai ancaman. Banyak dari kita membunuhnya begitu melihatnya di rumah. Padahal, kelabang bukan agresif terhadap manusia. Ia hanya menyerang bila terancam. Gigitan kelabang bisa menyakitkan, ya, tapi jarang mematikan. Dan sebagian besar spesies tidak berbahaya bagi manusia. Justru, jika ada kelabang di rumahmu, bisa jadi ia sedang membantu mengendalikan populasi kecoa dan serangga lain yang lebih berbahaya. Kelabang adalah korban dari salah paham. Penampilannya menakutkan, tapi perannya penting. Ia adalah pembersih dunia kecil, penjaga ekosistem dari dalam tanah.